diskusi di luar masalah soal SJ. Mungkin pertama saya tanya dulu sama Nur. Mungkin Nur ada tanggapan apa? Iya Pak, jadi di luaran sana itu banyak yang nanya kenapa ya harga toner SJ lebih mahal dibandingkan dengan merek yang lain, dan terus cuma jual merek toner SJ aja. Bagaimana cara mengedukasinya Pak? Oke, satu-satu ya saya kasih edukasi. Toner SJ itu kenapa kita jual toner cuma satu merek? Kenapa orang lain mereknya ganti-ganti? Kalau tonernya itu bagus, buat apa ganti-ganti merek? Ya, banyak juga ada beberapa perusahaan dulu pernah suatu saat booming di Indonesia. Tapi nggak lama karena kualitas tadi, akhirnya dia nggak bisa jual lagi. Setelah nggak bisa jual lagi, muncul lagi beberapa tahun kemudian dengan merek baru lagi, ya, untuk dilempar ke pasaran. Tapi setelah kami pelajarin sama teknisi, ternyata kualitasnya tuh bukan kualitas yang bagus. Bahkan lebih parahnya lagi, dia berani mengatakan katanya kode produksinya tuh sama dengan SJ. Itu kok kode produksi kok dia bisa tahu? Itu kan internetnya perusahaan. Nah, itulah orang yang suka mencari ikan di air keruh untuk bisa mendapatkan satu dukungan pasar. Dia menggunakan segala cara. Nah, saya kasih tahu kenapa SJ bisa lebih mahal. Karena kita bisa lihat daripada sini black kopinya. Nah, ini supaya jangan ada lampu. Black kopinya ini adalah Dove dan Kesat. Kenapa Dove? Kenapa Kesat? Karena kalau Dove atau Kesat, kita dominannya itu adalah dari tepung biji besi. Jadi tepung biji besi itu bahannya. Jadi lilin itu sekedar untuk meratakan saja. Tapi kalau yang lain dominannya itu udah lilin dan licin. Maka dengan licin tadi itu mesin, dan lilin itu sifatnya minyak. Kalau dia kena panas, dia akan meleleh kemana-mana. Tapi kan nggak kelihatan kan melelehnya seperti apa. Nah, dengan meleleh tadi, itu ke komponen mesin itu kotor semuanya. Nah, karena dia udah mencolok sana, mencolok sini, coba lihat di webnya, kotornya kayak apa. Di unit 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 pemanasnya kotornya seperti apa. Belum dari apa, pembuangannya setumpuk di situ. Nah, makanya karena bahannya itu udah mencolok kiri kanan, udah nempel kemana-mana, akhirnya lembarannya jadi sedikit. Ini bukan kita membela diri, bukan. Tapi kita memberikan satu pencerahan. Tolong kamu sampaikan ke konsumen bahwa bukan murah itu adalah untung. Murah itu belum tentu menguntungkan. Karena tadi dia meleleh kemana-mana, lembaran jadi sedikit. Sedangkan SJ 1 kilo itu bisa menghasilkan antara 1 kilo itu bisa menghasilkan kurang lebih 30 rim. Menghasilkan 30 rim. Ya. Toner mana yang bisa menghasilkan 30 rim 1 kilo? Hanya toner Sinar Jaya. Maka waktu kemarin waktu live itu saya pernah menantang sama, kasarannya saya menantang sama orang. Menantang apa? Kalau memang ada toner di Indonesia bisa lebih irit daripada Sinar Jaya, bawa tonernya ke Sinar Jaya. Mau dari luar kota manapun, bawa ke sini. Tapi saya otomatis nggak akan bodoh seperti itu. Dia bawa mereknya, tapi saya nggak akan ngambil dengan sampel dia. Saya pasti ini tahu dia bawa merek ini untuk diuji di sini. Saya nggak akan bodoh. Dibawa ke sini, oke, saya belinya di luar. Kenapa? Kemungkinan besar itu dia bisa diisi aja toner sama Vitro.
terus di last, kan kita ketipu. Oke, kamu bawa mereknya, tapi saya beli di luar. Setelah beli di luar, uji di situ sama-sama. Nah kalau yang saya kan nggak usah beli di luar, wong itu memang toner saya, mau diapain lagi? Ayo buktikan. Kalau memang bisa lebih baik, lebih bagus, lebih banyak lembarannya, dan bisa lebih bagus daripada toner kamu, saya kasih ongkos untuk kamu pulang. Dan saya umumkan, toner Anda lebih baik dari toner saya. Sportif kalau kita kerja. Enggak karena kalah terus kita jelimet-jelimet nggak mau ngaku kesalahan. Nah bahkan ada beberapa orang saking ingin mendapatkan mengejar daripada kuantitinya SJ selama 1 bulan 50 ton, dia mengadakan segala macam upaya dengan cashback lah, memberikan kaos lah, memberikan voucher lah, memberikan undian kupon undian sebagai yang nggak jelas pemenangnya itu siapa sampai hari ini. Kami Sinarjaya tidak pernah dengan cara-cara seperti ini. Kita buktikan dan kita bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena toner kita ini standar ISO. Dan banyak sekali konsumen saya tanya survei, itu mereka tuh nggak tahu kiloannya tuh pas nggak. Mereka nggak tahu. Rata-rata saya kan cuma murah aja. Coba timbangan basin. Nah ini kasih lihat. Coba di kamera shoot 0. Coba timbangin di tengah. Berapa? 1027. Kelihatan kamera? Kelihatan. Dikasih lampu? Kelihatan 1027. Jadi foilnya itu 20 gram foilnya. 20 gram foilnya. Isinya 1 kilo, kalau tambah foil 20 gram berarti 1020. Ini berapa? 1027. 127. Coba yang iseng, coba iseng. Saya juga pengen tahu. Ya, sama 1028 ini. Ya. Berarti kita tidak kurang. Bahkan ada lebih 2 gram, segram, kadang-kadang 3 gram. Karena kita ditimbang dengan digital, bukan ditimbang dengan manual. Ya, ini bukan ditimbang dengan manual, semua digital. Dan SJ, barang siapa yang memalsu toner SJ, ini ada sanksi hukumnya karena ini sudah dipatenkan. Ya, logo ini pun sudah dipatenkan. Dan yang nggak ada di toner manapun di seluruh Indonesia, ya, di seluruh Indonesia, saya ulangin, ini bawa timbangnya. Ini ID badge ini. Ini bisa lihat kayak ZNA apa nih? ZN4 apa D ya? Ya. 0D apa 26 berapa? Ini kode apa? Ini ID badge ini adalah kode produksi toner tas ini, diproduksi hari apa, bulan berapa, tahun berapa, manajer produksinya siapa, itu bisa dilacak di sini. Satu-satunya toner yang bisa dilacak per kantongnya hanya toner SJ. Nah terus tadi timbangan, rata-rata orang, saya pernah survei timbangan, rata-rata berapa? 105, 1010, Bahkan ada yang 998. ada yang 998 sudah termasuk foilnya. Padahal foilnya itu besar, ya, dan itu kurang lebih antaranya 25 gram foilnya sebesar itu. Ini foil kita tuh 20 gram, ya, foil 20 gram. Jadi kita menganut satu pemahaman, kita orang Muslim tidak boleh mengurangi takaran. Mau lembaran, mau kiloan, mau meteran, mau apapun yang sifatnya dihitung, itu hukumnya haram. Maka dalam bisnis, saya ulangi, saya potong dulu. Ini ada emboss yang dikeluarkan oleh bea cukai, sesuai dengan
kedatangan di pelabuhan. Ada ininya, kedatangan di pelabuhan. Bisa mana dia yang dilihat? Oke, ya. Jadi setiap kantongnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kami adalah perusahaan PKP, perusahaan kena pajak. Jadi ini karena masuknya resmi itu ada cas 11% pajak daripada biaya masuk. Jadi kalau siapapun beli toner di Sinar Jaya bisa diterbitkan faktur pajak. Nah, sedangkan yang lain bisakah menerbitkan faktur pajak? Tanda tanya saya. Saya nggak ngomong mereka nggak bisa, enggak. Saya nggak ngomong gitu. Bisakah mereka mengeluarkan faktur pajak sebagai kewajiban warga negara untuk bertanggung jawab pada negara? Saya cuma nanya, yaitu kalian yang jawablah sendiri. Saya nggak mau memberikan satu ini. Dan daripada Sinar Jaya, semua produk yang kita masuk itu sudah melalui satu proses yang sangat panjang. Dan semua barang yang kita jual di sini itu setiap item yang besar-besarnya kayak tinta cair, laminating, kayak toner, kayak stiker dan lain-lainnya, itu setiap item satu sertifikat. Saya contohkan daripada sertifikat daripada toner. Ini sebetulnya rahasia perusahaan, cuman saya hanya lihatkan saja. Untuk mendapatkan surat perjanjian ini, pengakuan distributor ini harus dapat tanda tangan dari wali kota setempat. Kalau toner harus ada dekat, karena dekat Beijing, itu harus ada tanda tangan wali kota Beijing dan tembusannya diketahui oleh Duta Besar Indonesia. Nah, saya lihatkan di sini. Ini nggak usah lihat. Nah, dari surat perjanjian ini kita lihat di sini. Coba kamera shootkan. Ini tanda tangan daripada wali kota Beijing. Jadi diakui sebagai distributor, ya. Nah, untuk di Indonesia. Kedua, setelah dari wali kota, tanda tangan dari mana? Coba dilihat, dibaca. Yang dekat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Nah, dari surat ini, sudah ditandatangani ini, barulah ke Jakarta dapat surat mana tadi? Ini sebagai distributor. Nah, misalnya satu contoh. Ini lihat dulu ini depannya. CV Sinar Jaya, Jalan Pelajar Pejuang, ya kan? Nah, ini lihat lampirannya, usaha mikro. Kita adalah pedagang besar, mesin kantor dan industri pengolahan suku cadang dan perlengkapannya. Terus juga industri cat dan tinta cetak. Jadi ini ada suratnya, bukan kita perusahaan abal-abal. Termasuk daripada tinta cair, ini sekalian saja. Ini sertifikat dari tinta cair. Ya, sini ada tulisan sertifikat, karena Anda nggak mungkin bisa baca, karena itu hurufnya huruf Cina. Dari perjanjian ini bisa lihat. Ini ada tanda tangan daripada wali kota setempat. Nah, terus juga ada tembusan karena ini jauh dari Beijing, diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Coba daerah deketin. Guangzhou. Nah, oke, bisa lihat. Nah, ini
Kalau semua kelamaan, ini cuma saya salah satu aja. Ini stiker. Dari stiker sama. Ini ada ini. Ini ada di sini surat apalagi? Konsulat Jenderal Republik Indonesia di daerah Shanghai. Nah, ini kita bukti semua bahwa itu legal. Atas dasar surat-surat itulah baru kita mendapatkan surat yang ada Garuda Emasnya. Jadi ini bukan toner abal-abal yang beli di trading, yang seenaknya asal kita jual, pertanggungjawabannya nggak ada. Itu nggak main. Untuk bikin surat sertifikat ini dari Cina dan di Indonesia total habis berapa? Satu sertifikat 60 juta. 60 juta kalau mau tahu. Karena apa? Karena barang kita sudah masuk di e-katalog. Karena kualitas tadi baru bisa masuk ke e-katalog. Kalau nggak ada kualitas, nggak mungkin masuk ke e-katalog. Karena harus ada persyaratan-persyaratan yang bisa kriterianya bisa masuk. Nah ini masalah satu toner, maka toner saya nggak pernah ganti merek. Karena nggak perlu ganti merek, karena kita bukan jual merek, jual kualitas. Jadi kalau yang percaya menggunakan SJ justru sangat menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri. Saya dulu pernah ketemu seseorang. Saya ajarkan dia, edukasikan dia untuk pakai toner SJ. Tapi dia selalu nolak. Kenapa? Saya cari yang murah, Pak. Pak, nggak murah, mahal Bapak sebetulnya. Mahal, karena kalau pakai SJ itu kos per lembarnya itu kurang lebih 4,7 rupiah. Kalau yang IR per lembarnya kosnya 6,3. Betul, harga kita mahal, paling mahal di atas. Ya nggak paling semua lah, sudah termasuk mahal. Tapi kita lembarannya ini yang menjadikan jauh lebih murah. Nah sedangkan yang murah tadi jatuhnya 11,2 rupiah. Atau mungkin kalau yang kakaknya yang lebih baik 9 rupiah. Ini semua hasil perhitungan ini telah diuji melalui lab, bukan buatan Sinar Jaya. Semua toner kami kirim ke pabrik untuk di lab. Kadar partikelnya berapa, kadar toner biji tonernya berapa, kadar lininya berapa, itu semua diuji. Ada surat lab. Jadi bukan sekonyong-konyong kita asal jual toner. Tidak. Kenapa? Saya pernah menemuin orang yang saya tadi katakan yang nggak mau pakai tadi. Akhirnya apa? Pak, tolong Bapak satu mesin aja coba. Tolong nantinya dikuras, biar saya yang kuras. Nanti ada teknisi dari kantor bisa kuras. Setelah dikuras, Bapak itu dia bilang sekarang, Pak, terima kasih Bapak memberikan edukasi sama saya. Padahal saya dulu menyepelekan hal ini. Dianggapnya itu biasalah pedagang seperti ini. Saya jujur Pak, setiap tahun saya pulang ke kampung, itu rata-rata saya mau bawa uang 5 juta aja ke kampung setelah bayar utang segala macam. Itu susahnya bukan main. Tapi alhamdulillah setelah pakai SJ Pak, saya tiap kali pulang saya ke kampung, saya bisa bawa uang lebih daripada 15 sampai 20 juta. Terima kasih Pak, katanya atas edukasinya. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena jarang beli spare part. Terus juga jarang servis. Terus juga jarang sekali ada pengeluaran untuk teknisi dan sebagainya. Tapi ada juga yang meninggalkan Sinar Jaya. Ada. Ya. Ada yang meninggalkan Sinar Jaya. Kenapa? Ini lokasinya saya cerita di Jawa Tengah. Beliau seorang yang sudah seorang haji. Mula-mula setelah saya edukasikan, dia mau ambil. Oke Pak, ambil. Kita ketemu di satu penginapan. Setelah ngobrol,
Akhirnya dia transaksi. Lama-lama bukan makin ambil, lama-lama makin nggak ambil. Saya telepon, kenapa Bapak nggak ambil lagi toner SC? Begini Pak katanya, maaf ya Pak ya sebelumnya. Kalau ngomong kualitas, toner SJ nggak ada lawan. Saya sebagai teknisi udah lebih daripada 20 tahun. Saya merasakan toner Bapak ini adalah yang terbaik. Namun, kenapa saya nggak jual toner Bapak? Karena maaf Pak, saya dihitung-hitung dari segi keuntungan. Konsumen pakai toner SJ, belinya sebulan, biasanya pakai merek yang itu, yang lain, itu 1 bulan dia bisa beli toner 2-3 kilo sebulan. Tapi setelah saya memasarkan toner Bapak, penghasilan saya turun Pak. 1 bulan cuma beli 1 kilo Pak. Wah itu kerugian saya banyak Pak. Nah terus saya mohon maaf ya Pak ya, saya teknisi. Ya dengan sendirinya kalau spare part jarang beli, itu spare part saya jadi lambat Pak. Jadi total dihitung-hitung, saya menjual toner itu, yang lain itu lebih menguntungkan. Tapi kalau menjual gara-gara toner aja, malahan imbasnya ke spare part. Spare part saya jadi kurang laku. Memang panggilan pun jadi jarang, karena mesinnya nggak ada yang rewel apa-apa. Itulah yang menjadikan ini. Terus mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa transaksi dan nggak apa-apa Pak, kan itu hak Bapak untuk beli tidaknya. Cuman saya memberikan satu gambaran, boleh nggak Pak? Gimana kalau Bapak mengembangkan sayapnya, melebarkan lahannya, supaya kekurangan omset yang di tempat ini bisa tertolong oleh tempat yang baru. Tuh Pak, saya tenaganya nggak nyampe Pak. Ya udah, kalau gitu modelnya, ya terima kasih saya bilang atas selama ini Bapak pernah bantu kami juga. Nah inilah orang yang berpikir beda dengan kita. Kita berusaha untuk memberikan keuntungan bagi konsumen, bagi ya segelintir orang seperti itu tuh, yang dia tuh money oriented. Dia nggak mikirkan. Padahal kamu bisa membuat orang jadi irit, membuat orang jadi lebih baik, dan mesin jarang rusak dan sebagainya, mengurangi banyak pengeluaran. Itu pun kalau kita dikaitkan dengan agama, ada unsur pahalanya. Jadi hidup itu bukan uang aja. Kenapa? Siapapun orangnya, termasuk saya, ujung-ujungnya satu hari mati. Mati yang dibawa apa? SJ mau dibawa? Nggak bisa. Harta yang ada dibawa? Nggak bisa. Rumah dibawa? Nggak bisa. Balik lagi, kalau kita faham agama, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini hanya menjalankan hari per hari. Kenapa? Saya faham setiap detik perilaku saya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membuat satu tindakan seperti ini, ingin anak saya besok meneruskan usaha saya dengan cara yang sportif, yang legal, yang elegan, yang bisa diterima orang banyak. Alhamdulillah, saya bersyukur sampai hari ini mayoritas konsumen masih tetap pakai toner Sinarjaya. Karena dari database kami itu semua kelihatan, itu semua rata-rata masih loyal. Nah, jadinya dengan pemahaman seperti tadi, ya kalau toh ada beberapa orang yang kontra yang nggak jelas ujungnya. Kenapa? Biasa yang kontra itu pengangguran. Yang tokonya tuh usahanya tuh nggak ditangani dengan sesungguhnya. Saya satu hari pernah ingin membuat satu edukasi kepada konsumen yang membuka fotokopi. Bagaimana orang mau masuk ke tempat kamu, tokonya aja gelap gulita. Untuk beli rokok 1 juta, 2 juta 1 bulan, nggak pernah ngomong irit, nggak pernah ngomong boros, tapi nyalakan lampu, itu dikatakan boros.
Daya tarik kamu di mana? Masuk ke toko tuh gelap gulita. Cuman itu kan hak orang. Saya nggak bisa mengintervensi ke sana. Saya cuman kalau sekilas saya ingin, cobalah kamu catnya diganti, catnya yang terang. Coba sinar mataharinya biar masuk. Nah, sehingga toko kamu tuh biar hegar. Terus nata barang biar bagus. Sehingga ada daya tarik orang lain untuk masuk ke tempat usaha Anda gitu. Tapi kalau tatanannya asal-asalan, terus juga nggak mau menertibkan daripada segala tatanan barang-barangnya, semrawut dan ini lebih parah lagi. Usahanya ingin dijalankan sama orang lain tanpa harus capek. Ingin orang lain carikan uang untuk kita. Itu mimpi besar itu. Makanya orang-orang yang kontra itu sebetulnya usaha fotokopinya nggak maju. Nah, ada yang maju tapi karena apa? Unsur iri. Unsur apa? Dengki. Padahal saya sendiri nggak pernah berbuat salah apapun sama yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan selalu cari masalah dengan saya. Bahkan menghasut orang lain. Bahkan mencari dukungan orang lain. Saya bilang, aduh, kasihan orang ini. Kenapa? Kamu bisa memboikot berapa orang sih? Yang bisa mendukung kamu boikot saya tuh berapa orang? Karena orang nggak semuanya bodoh seperti dia. Orang tuh semua cerdas. Mana yang menguntungkan? Mana yang? Masa orang mau semuanya masuk ke jurang? Enggak lah. Lagian juga, seruan boikot kamu bukan seruan seorang presiden. Seorang presiden aja belum tentu didengar kok omongannya. Apalagi kamu. Hentikanlah kerjaan-kerjaan yang konyol seperti ini. Yang sifatnya yang gak berarti seperti ini. Lebih baik apa? Jaga toko itu dengan baik. Tata tokonya itu dengan hegar. Kalau warnanya kusam, coba dicat sedikit biar timbul satu aura. Dan ada daya tarik orang untuk masuk. Karena sebagaimanapun juga, selemah-lemahnya usaha fotokopi sekarang, kalau natanya bagus, kamu kan bisa menggunakan usaha dari printer, usahakan dari apa. Mungkin dari ATK-nya diperbanyak daripada uang untuk beli rokok yang nggak ada faedahnya apapun. Untuk beli rokok 2 juta, 1 juta, 1 bulan ada duit. Untuk beli toner 5 kilo, susahnya setengah mati. Apakah ini sebagai contoh, sebagai usaha yang sehat? Tidak. Karena usahanya tidak maju, usahanya tidak berkembang, akhirnya lebih banyak ngomen orang lain, mengambil pemahaman kritik orang lain. Padahal kritik dululah diri sendiri. Segoblok-gobloknya saya, 35 tahun saya menjalankan usaha Sinar Jaya. Itu melalui satu hambatan, rintangan, cobaan, segala macam masalah sudah saya sudah kenyang. Dan saya bukan orang goblok menjual barang-barang tidak berkualitas. Saya nggak mau uang saya buang laut. Karena barang sudah sampai ke Indonesia, tidak bisa jadi uang. Ini mungkin dari segi toner. Ada pertanyaan lagi? Nur? Cukup? Nah, sekarang siapa yang mau nanya lagi? Oh, sok. Pak, sekarang di pasaran banyak bermunculan merek lain, Pak, dan harganya itu lebih rendah dari kita. Ya. Nah, untuk harga kitanya sendiri Oke. bisa. Ya, ini juga tadi saya udah bilang, saya lihatkan tadi beberapa daripada surat sertifikat dari ini, dari pabrik. Kami bukan dari trading, bukan dari pabrik abal-abal. Kita semua dari pabrik yang kualitas. Bisa tanyakan sama Hari, kenapa sampai hari ini saya belum jual EcoSolvent, belum menjual itu apa namanya itu? Sublim. Sublim.
Karena saya setiap menjual satu barang itu harus meriset kurang lebih di atas 3 tahun. Bukan asal datang barang, jual, terus jadi duit, senyum, hahaha. Ujung-ujungnya barang kamu jelek, nggak ada yang beli lagi. Terus buang itu buang laut. Enggak, saya bukan orang yang seperti itu. Untuk tinta cair aja ini, risetnya itu 3 tahun. Setiap berapa minggu sekali itu pasti ada datang sampel dari luar negeri, bahkan ada sampel juga dari Amerika untuk dipelajari. Yang di Amerika kami nggak bisa jual karena harga nggak bisa lawan. Ini kita riset, ini kita beli sampel aja, total semua habis berapa? Ratusan juta rupiah. Belum dagang habis ratusan juta. Apa itu maksudnya? Kok bodoh amat buang ratusan juta? Enggak bodoh. Bodoh kata orang bodoh. Kalau bagi saya bukan. Ini adalah satu tindakan cerdas. Kenapa tindakan cerdas? Coba bayangkan kalau kamu import barang, ternyata barangnya itu tidak kualitas. Itu barang kamu miliaran itu satu kontainer itu. Itu buang laut semuanya. Kamu mau miliaran dibuang atau kamu mau membuang dulu ratusan juta tapi dapat kualitas yang terbaik di antara semua sampel? Kamu pikir. Kan ini bukan jangka pendek, kita jual jangka panjang. Dan jangka panjang inilah yang nantinya memberikan profit. Mungkin 1-2 kontainer kita nggak ada untung, nggak masalah. Dagang itu untung dan rugi. Kalau kamu orientednya cuman satu margin harus dapat untung, itu menurut saya tidak segampang seperti itu. Nah, tadi Tini katakan di luar ada yang murah, banyak. Jangan ngomong 22.000, 25.000. 10.000 pun ada. Saya ulangi, tinta cair 8.000 pun ada, 10.000 pun ada, 15.000 pun ada, 20.000 pun ada, yang 40.000 pun ada, bahkan 95.000 pun ada. Tinta cair makin murah, pigmennya makin sedikit. Itu hukumnya seperti itu. Kadar pigmennya. Kalau pigmennya makin sedikit, airnya makin banyak, lah itulah ancaman untuk headnya lebih cepat rusak tuh akan terjadi. Karena makin encernya daripada tinta cair, ya, makin kadar airnya makin banyak, berarti dia makin encer. Begitu dia bergesekan dengan head, itu kertas itu bergesekan dengan head itu karena keset, air itu kan jadi keset, headnya itu luka. Kenapa kami berani begitu gagah perkasanya menggaransikan 15160 sampai sama dengan Epson 80.000? Karena sebelum itu 3 tahun kita meriset ini. Sudah habis berapa puluh printer untuk pakai demo. Bukan 1-2 printer, puluhan printer untuk pakai demo, printer baru. Karena kalau nggak bisa kita menggunakan printer bekas, karena ujinya tidak maksimal. Bayangin itu berapa uang yang kita buang hanya untuk menjaga kualitas. Karena kalau kita jual ini jelek, imbasnya disangkanya toner kita juga jelek. Itu akan membawa dampak yang sangat tidak baik. Nah, itulah yang mungkin saya jelaskan. Inilah kualitas tinta kami. Kita punya, kenapa saya berani garansikan 80.000 lembar sama dengan Epson? Padahal servisnya untuk yang beli Epson di Sinar Jaya itu digaransikan oleh SJ. Ya, digaransikan oleh SJ. SJ mengeluarkan kartu garansi sendiri. Jadi Anda yang beli Epson 15160
itu tidak diservis daripada service center. Semuanya spare part. Bisa tunjukkan kamera ke spare part. Oke, jadi ini sebagian dari spare part Epson Copy Carol L15160 dan juga mesin Epson WFC ya. Nah, di sini sudah tersusun di dusnya. Dan juga untuk head dan juga infus segala macam semua kita ready, 119 item yang kita ready. Kayak balik lagi ke meeting di sini. Nah, jadinya dengan pemahaman seperti tadi, kita harus menaruh uang mati untuk semua part, bukan hanya untuk Epson saja. Itu kurang lebih hampir 700 juta sampai 900 juta hanya untuk membackup daripada spare part yang dibutuhkan. Karena semua barang yang ada di sini spare part harus terjamin. Nah, maka dengan pemahaman tadi kita jaminan sama orang, dan kita tintanya diuji coba di 480 unit yang pernah terjual, satu pun tidak ada yang komplain karena tintanya headnya rusak, nggak pernah ada. Bahkan nozzle-nya mengerikan. 400 total patch daripada apa itu, coba ada Cek nozzle. 400.000 sekian, ada yang 300.000 sekian. Nih, kita bisa lihat. Orang membeli nggak usah lihat nama. Orang yang beli 2023 ya, bulan 7 tanggal 15. Ini nggak bisa direkayasa, ini kan dari mesin keluarnya. Nanti sibuk lagi rekayasa lagi. Ini nomor kan? serinya. Ini nomor seri mesin, ada semuanya. Nah, ini di apa namanya total patch-nya ya. 347.798. Lihat daripada ini nozzle, cek nozzle. Ini 100.000 lembar lagi pun headnya masih, menurut saya masih aman ini. Bisa bayangkan mau 500.000 aja belum diganti. Betapa hebatnya. Ini lebih spektakuler. Ini lebih spektakuler lagi. 21 belinya. Ini 23 ya. Ya. Ini 21. Bulan 9. Total patch-nya berapa? 449.142. Nih, masih seperti ini. Ini mungkin 50.000 lagi atau 100.000 lagi, headnya masih tahan. Coba, kalau bukan tintanya bagus, gimana bisa tahan headnya seperti itu? Kamu bilang murah, apanya yang murah? Cobalah cerdas dalam berpikir, sampaikan sama konsumen, belajar untuk cerdas, memahami daripada ini. Jangan lihat selalu harga, tapi nggak pernah lihat keuntungannya, kelebihannya. Ini sekecil ini, itu bisa kurang lebih 4.000 lembar teks. 4. Coba pakai yang murah. Mungkin 2.000 aja nggak nyampe. Apa itu murah? Kadang-kadang saya suka mikir, dulu sekolahnya di mana ya itu? Belum lagi hasilnya. Ya. Iya. Hasilnya. Hasil berantakan. Coba yang minta coba satu yang menaga ke apa yang baru. Coba lihat hasilnya. Itu sangat spektakuler. Udah jadi. Ini juga diprint dari apa? Nah, ini bisa lihat dari mata. Betapa tajamnya. Coba lihat Warna. warnanya,
daripada naturalnya, daripada ini. Kita bisa dibandingkan yang tadi. Ini mengaku toner tinta mahal, ya, mengaku tinta mahal. Bisa lihat mana yang lebih bagus. Ini harga 90 ribuan toner ini, tinta ini. Dan ini jangan bilang rekayasa. Kami tidak perlu rekayasa. Kenapa? Taruhlah Anda beli, terpencut oleh dahsyatnya daripada promosi. Udah beli, Anda nggak akan ada repeat. Pengusaha yang menggunakan trik-trik yang rekayasa seperti ini, itu adalah pengusaha yang sangat bodoh, sangat tidak berkualitas, dan sangat tidak elegan. Mereka itu orang bodoh. Kalau yang pakai trik-trikan seperti ini, kenapa? Kamu bisa ngambil marketnya? Ya bisa, sementara. Selanjutnya, di end kamu. Nggak usah jalan lagi. Itulah bisnis itu memerlukan kejujuran. Dan kejujuran juga harus ada profit yang kita terima. Karena kita harus bayar segala konsekuensinya masalah tadi yang diceritakan tadi. Kita harus bayar karyawan, harus bayar operasional, dan harus memperbaiki kesejahteraannya juga sehingga semangat kerja untuk makin hari makin baik. Itulah yang mungkin karena tadi usahanya yang cuman satu petak ini, pikirannya ngelantur, seolah-olah dengan visi dia, pemikiran dia, dunia itu semudah yang dia bisa membalikan telapak tangan. Kejauhan. Tolong Mbak, tolong bro, sekolah lagi bro. Bro, ya? Pak, bro. Sekolah lagi. Kalau mungkin pendidikan Anda, mungkin pengetahuan Anda, mungkin daripada segi finansial Anda belum sampai ke level sana, sebaiknya urusin diri sendiri. Nggak usah mengambil pemahaman untuk memojokkan produk-produk daripada Sinar Jaya. Mempengaruhi orang lain. Ya, juga. apalagi mempengaruhi orang lain. Betapa kamu piciknya. Dan saya sering bilang, orang-orang seperti itu kelihatan pakai baju laki-laki, sesungguhnya sifatnya perempuan. Karena berani di belakang. Kalau ada yang nggak enak sama saya, datang aja ke saya terima dengan baik. Kalau toh saya salah, saya keluarin tangan saya minta maaf. Terus saya salah apa? Saya salahnya sama dia. Cuman saya malas untuk ngelayanin orang seperti itu. Sekali lagi, dia bukan kelas saya. Ya, ini mungkin penjelasan masalah tinta. Yang jual tinta ini, Tin, di seluruh Indonesia mungkin ribuan merek. Kenapa SJ bisa muncul di antara semua merek tadi? Karena yang beli cerdas, yang beli paham, yang beli orang yang berkelas. Dia bisa tahu, bisa membedakan. Ada orang yang sampai bilang apa? Pak, zaman dulu Pak, saya paling anti pakai kompatibel. Karena Bapak jual mesin 1560 itu, Epson itu, Bapak garansikannya headnya itu 80.000, langsung menggunakan toner SJ. Ya, Saya yakin tinta cair SJ. Saya yakin Bapak nggak akan mengingkar janji. Iyalah Pak, saya nggak akan janji, tidak akan mengingkar janji saya. Alhamdulillah sampai sekarang tinta itu dia selalu tidak pernah lagi ini. Dia selalu pakai yang SJ ini, maupun dye-nya, maupun pigmennya, maupun art papernya. Sekali lagi, dagang tidak usah pakai iming-iming, karena yang beli sudah cerdas. Nggak bisa dihasut-hasut, karena yang orang juga zaman sekarang cerdas. Dia bisa membedakan mana yang mengeluarkan uang puluhan miliar untuk mengimport barang. Itu bukan orang yang baru dagang. Karena paham orang yang seperti saya ini, kalau barang itu jelek, itu tidak bisa retur, dan itu harus kita makan. Dan itu sedangkan udah kita bayar semuanya, nggak ada konsumen yang mau beli. Ini apa nggak mubazir di gudang itu? Apa nggak jadi barang mati? Apa itu bukan sia-sia? Enggak lah, saya nggak sebodoh itu. Tolong kalau yang dianggap ada pernah lihat di Facebook, di mana itu?
Saya ceritakan headnya ini. Dia bilang apa? Ya katanya tidak terbukti uang kembali. Kalau head saya koin di mana katanya? Dia bilang head saya koin gimana? Koin itu mati. Saya bilang inilah orang yang tidak cerdas juga ngomong seperti itu. Kenapa masalahnya? Kamu head itu kan bisa rusak. Kalau mesin itu kamu udah pakai 5 tahun, berapa tahun dihajar terus, rusak nggak? Rusak, nggak ada head yang nggak rusak. Seperti orang, kamu makan vitamin terus kamu nggak bakal mati. Ya matilah. Itulah paham saya. Jangan mengambil kesimpulan yang konyol seperti itu. Kalau sekarang dengan mengeluarkan modal puluhan, dengar saya, kita satu kontainer itu 25 ribu botol kilo, bukan kecil. Ini satu kontainer 25 ribu botol, kan berarti sama dengan 25 ton, ya. Nah, ini bayangkan berapa nilai uangnya. Sedangkan yang namanya import, barang kamu masih ada 50%, ya belum jadi uang semua. Kamu harus di perjalanan jalan lagi. Kalau enggak, keteter barang kamu, enggak akan cukup jual. Nah, terus satu modal lagi, produksi di pabrik untuk kita masuk ke jadwal produksi, itu kita harus bayar lagi 3 kali modal. Bayangkan kalau satu kontainer 25.000 kali 150.000, kurang lebih 4 miliar. Berapa? Jangan diam. 25. Nah, ini cerdas dong. Ini 25.000 kali 150.000. Tiga miliar. 3 kali modal 10 miliar. Itu baru satu produk. Orang yang berani memegang pasar sekian puluhan tahun ini, itu bukan barang yang bisa kosong. Berapa modal yang harus kita keluarkan di situ. Dan terus mereka yang baru punya kopi center segede apa itu 2 kali 2 meter aja, komentarnya seolah-olah kayak importir super luar biasa. Kamu tahu apa? Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu baru tahu kulit bulu, belum tahu belakangnya bulu kulit kamu tuh ada apa, belum tahu. Kepagian kamu untuk ngomen yang enggak. Makanya ada yang bilang, head saya koin gimana? Nah itulah, yang kayak gitu orangnya, nggak usah dilayani. Kenapa? Capek kamu ngomong sama orang kayak gitu modelnya. Rugi. Betul. Iri terus dia bilang, awas lu, saya akan boykot kamu. SJ akan kontal di daerah tertentu. Saya bilang silakan aja. Berapa orang sih yang bisa kamu ajak boykot kayak gini modelnya? Cuman orang-orang yang nggak punya otak aja yang mau. Nah ini apa? Ya mati sendiri. Lama-lama apa? SJ berapa tonnya? Coba bayangin apa-apaan itu. Setelah pakai yang lain melembung, murah, hebat dong bisa jual. Lihat nih, murah segala macam. Udah melembung, wire kecil, spare part nggak berhentinya belanja. Baru nanya lagi, SC berapa? Saya udah bilang, sales nggak usah mampir ya, tempat-tempat yang itu nggak usah mampir. Kamu mampir juga capek, beli enggak nanti ngomong yang enggak. Ini nyari-nyari ke hotel. Hebat kan itu? Dan lucu kan? Itu yang orang-orang yang seperti itu tuh, orang-orang nggak punya inilah, nggak punya kualitas. Ngapain saya
layanin orang yang itu mubazir. Nah, terus siapa lagi? Tin, udah? Ya. Jadi murah itu bukan berarti murah ya. Murah itu mungkin juga akan menjadikan masalah untuk untuk kamu Mesin dan head. mesin dan headnya itu orang jadi banyak masalah. Nantinya banyak kan yang yang protes toner. Ujung-ujung balik lagi pakai SJ. Ujung-ujung balik lagi pakai SJ. Maka ada yang itu saya bilang, "Sok, silakan coba. Lihat coba." Udah coba, balik lagi. Udah ngomong apa? Udahlah. Kalau ini besok saya udah nggak akan ganti lagi. Nah, kalau itu udah dia akan loyal selamanya. Tapi kalau dia selama, apalagi dengan ada beberapa merek yang menurut saya, aduh ampun, mungkin di antara 500 toko aja, cuman dia aja yang pakai itu merek itu. Tapi dia bangga, sebari menghembuskan asap rokok, dia bilang apa? Nih gua bisa dapat yang murah. 3 bulan. Berapa sekarang? Ya itu biar dulu. Kalau orang belum pernah kepatuk ular, dia rasanya hebat. Begitu dia kepatuk ular, tahu kan panas dinginnya, mau matinya kan, nah baru nanti cari obat. Udah beres? Udah ada lagi Tim? Nggak ada. Coba siapa lagi? Izin bertanya Pak. Iya. Pak, kenapa merek laminating yang ada di Sinar Jaya hanya ada merek Konik dan Kredit? Ya. Oke. Laminating ini orang yang banyak menyepelekan laminating. Padahal usaha dunia fotokopi yang paling resiko paling berat, resiko paling besar ada menerima laminating. Kenapa? Karena yang di laminating ini tidak semuanya daftar menu atau mungkin kertas-kertas biasa. Tapi ada juga sebagian itu menerima ijazah, menerima daripada barang-barang yang berharga. Maka dari pemahaman seperti ini, saya tahu nggak untuk laminating ini, saya mengeluarkan uang banyak sekali untuk laminating ini. Ini saya sampai bikinkan seperti ini, konsumen. Lebih murah 5.000, lebih murah 10.000, atau lebih murah 25.000 udah sekalian. Ya. Atau lebih murah 50.000 aja sekalian. Satu pak ini isinya 100. Kalau murahnya lebih murah 20.000, itu satu lembarnya cuma lebih mahal 200 perak. Untuk parkir aja 200 perak, tukang parkir udah nggak mau. Dia lempar tuh duit kamu. Betul. Sedang kamu selisih 200 perak, gamblingkan ijazah orang. Apa nggak terlalu resiko? Ada satu di Bandung pernah menerima ijazah orang lain, sarjana teknik ITB, Bulung, ganti berapa? 25 juta. Nego-nego selesai berapa? 15 juta. Sejak itulah dia bilang, kalau ponik nggak ada, saya nggak mau. Lebih baik nggak terima laminating. Menjual ini saya putar otak saya. Kenapa? Sebelum ada orang lain jual laminating Fujipla, saya dulu yang jual. Zaman saya jual dulu itu lebih sengsara lagi. Kalau orang beli ngomong, beli 5, itu bukan 5 pak, 5 lembar. Dari satu dus ini kita ecer. Karena zaman dulu orang nggak punya mesin laminating, karena mahal. Akhirnya dia gosok pakai itu apa namanya? Setrikaan. 5 lembar tuh kan bisa jadi 10. Beli 5 lembar tuh berarti jadi 50 lembar tuh. Tuh bayangkan, waktu Fujipla itu jual, saya pertama yang jual Fujipla di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi saya tahu resiko orang selama ini yang laminating yang murah-murah.
itu bahannya cuman dari film biasa yang dari Cina. Sedangkan saya, ini tahu nggak filmnya dari mana? Ini filmnya ini dari Amerika. Sekali lagi, Amerika, kalau kamu mau dengar. Diproduksi di Cina. Karena ini dari Amerika, pabrik ngomong apa? Saya tidak mungkin melayani orang lain karena tidak ada orang yang mau berani pakai bahan ini karena terlalu mahal. Kecuali kamu kontrak. Kita bayar bayangin aja, kita bayar kontrak kurang lebih 5 sampai 10 kontainer uang untuk kita mendapatkan kualitas ini. Coba bisa dilihat sini. Satu bintik pun nggak ada. Kenapa? Kalau laminating ada satu bintik aja, ya, dia akan memuai nantinya. Dia akan memuai. Karena dia udara itu, dia lama-lama membesar. Jadi dia lepas kembali. Jangan pikir cuma satu titik. Dia akan terus beronta-ronta untuk bisa keluar udara itu. Ya, nah hasilnya kita bisa lihat hasil laminating kita mana? Nah, kita bisa lihat hasilnya. Itu hasilnya. Kalau dilihat dari samping gini, lihat sebening kaca. Nih closingnya sampai lampu aja mantul. Oh. Ya. Tanpa media kita berani, apalagi pakai media. Kita lihat kerataannya. Kerataannya coba lihat. Ini dilihat di meja. Nah, Tidak ada melengkung sedikit pun. Dan ini tebal. Murni 100 mikron ini Pak ya? 100 mikron, murni 100 mikron. Kamu lemnya dari mana? Sudah diproduksi di Cina. Lemnya ini lem yang dulu pernah orang ngerti yang namanya Fujipla. Itu lemnya sama dengan Fujipla. Jepang. Lem terbaik Jepang, kedua Korea, ketiga Cina. Maka yang murah-murah itu mungkin cuma Cina Jaya. Kenapa? Pengalaman saya di sini, saya sering dengar orang laminating gulung. Belum operator main HP, nggak tahu panasnya berapapun, dia nggak ngerti, tahu-tahu udah ngegulung. Majikan keluar, dimarahin, dimintai ganti, dipelototin, udahnya apa? Bahwa saya minta dilegalisir ke instansi yang terkait. Pokoknya saya mau tahu beres, mati loh. Dan itu mereka nganggap enteng laminating itu. Menurut saya, ini orang tahu nggak sih? Kamu lebih murah 20.000. Hah? Satu pak. Satu karton berapa? 200.000. Ya? 10 karton berapa? 2 juta. Ya? 100 karton berapa? 20 juta. Taruhlah kamu itu cuman habis 10 karton. Uang 10 karton tadi, 2 juta tadi, hanya untuk ganti orang. Ngerti nggak itu sih? Belum capeknya harus ke instansi minta dilegalisir. Udah gitu baru, aduh, menyesal saya. Udah telat. Omset kamu beli 10 karton itu habis untuk ganti orang punya. Kalau 2 juta, kalau dia mintanya 5 juta, 10 juta, 20 juta, karena ini dokumennya berharga banget. Keuntungan kamu habis itu sebetulnya. Nah, itulah cara berpikir yang cetek. Nah, saya daripada jual barang mencelakakan orang lain, lebih baik saya jual barang yang bagus, yang bisa diterima oleh orang yang cerdas, yang bisa memahami jangan ada resiko di kemudian hari, barulah saya jual ini.
Jadi kalau orang yang cari murah-murah di Sinarjaya nggak ada. Kalau saya mau orientasinya kepada cari uang, nggak usah jual ponik. Maksudnya ponik jual. Yang merek lain semua yang laku di pasaran, saya jual semuanya. Bisa di bawah pasaran itu Pak? Di bawah pasaran, karena apa? Semua sumbernya saya tahu. Jual semuanya di sini, habis sama saya. Saya bisa dapat yang lebih murah. Karena apa? Asosiasi pabrik laminating di daerah di Cina di Wuxi, ya, itu ada 350 apa 300, pokoknya 300 lebih pabrik. Hanya laminating 300 pabrik kamu. Ketua asosiasinya ini itu kenal dengan saya. Dan saya tiap ke Cina itu dia kasih pinjam mobil dan ajudan, maksudnya bodyguard. Jadi biar takut saya kemana-mana, takut ada masalah, supir plus ajudan saya dikasih, plus mobil dikasih pinjam. Jadi kalau saya mau minta, merek itu yang di Indonesia ada nggak yang merekin banana atau merek apa, bisa saya minta. Berapa dia? Saya main quantity, turunin harganya. Tapi saya justru jual laminating yang mahal ini untuk melindungi orang. Jangan sampai dia udah susah payah bertahun-tahun keuntungannya hanya untuk ganti orang. Nah kalau ada orang ngomong, buktinya saya nggak apa-apa sampai sekarang. Iya belum. Satu hari perawatan mesin nggak benar. Roll udah kotor juga dibiarin aja. Akhirnya juga nggak lengket karena ketutup rollnya tuh sama bubuk-bubuk plastik yang nempel ke apa. Ini kan setiap di laminating kan pasti ada ujungnya bubuknya tuh nempel kan di roll. Lama-lama kan menggunung. Hasilnya di ini. Makanya laminating itu bukan sekali laminating. Kamu periksa mesinnya, rollnya diperiksa. Kasih itu apa semacam silikon Cleaner, apa ini? rubber cleaner untuk bisa dibersihkan dan si rollnya itu bisa ini kembali. Nah rata-rata orang beli laminating cari yang murah mesinnya, padahal yang murah itu karet biasa. Maka laminating sebaliknya kembali lagi. Kenapa di Sinarjaya mahal? Karena kami menggunakan silikon rubber. Rollnya itu bukan karet biasa, tapi silikon rubber. Nah silikon rubber karena dia ada minyak, ya. Ada minyak, lapisan minyak, dia kan jadi nggak akan jadi keset, nggak akan jadi keset, laminatingnya juga akan jadi lebih baik. Tapi kalau ini mau cerita nggak ada selesai, karena kita Sinarjaya bermacam-macam produk, bermacam-macam apa merek, bermacam-macam mesin, itu nggak selesai kita edukasikan di sini. Nah ini yang namanya rubber cleaner ini spesial untuk membersihkan karet silikon roll. Nah, terus memberikan kayak semacam itu apa upper lower bisa pakai ini, terus juga kukunya bukan kuku drum, kukunya itu pemanas. Nah itu bisa dibersihkan pakai ini. Maaf mungkin sedikit tambahan ini Pak mengenai roll di laminating mesin kita. Yeah. Nah ini mungkin bertanya-tanya rekan-rekan di sini ada 2 roll. Nah ini kelihatan yang satu rubber roll silikon. Nah ini yang merah. Jadi dilihat kalau rubber silikon itu yang full itu dari as ini besi sampai ke atas dia semuanya menggunakan silikon, karet silikon yang tahan panas. Tetapi kalau untuk mungkin ada yang murah-murah mesin di luaran, maksudnya lebih murah daripada di SJ. Nah ini rubber silikonnya seperti ini. Karet. Awalnya dia merah Pak. Awalnya dia merah. Nah itu silikonnya yang merah. Cuman silikonnya hanya sekedar lapisan aja. Ya. Jadi dia tidak sampai as ini. Nah, ini karet biasa. Setelah silikonnya habis dan timbul karet biasa di sini. Nah, maka dia udah ya, keras dan gerinjul gini. Jadi jadi kasar lah ya. Betul. Nanti sementara komponen yang paling mahal di laminating ya ini si rubber silikon. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan lagi, Nila?
Pak terkait stiker. Iya. Di luaran sana ada yang mengatakan kalau stiker BS Sinar Jaya harganya lebih mahal Betul. daripada merek yang di luaran Iya. sana. Oke. Apakah harganya bisa disamakan gitu? Nah, saya balik tanya, bisa nggak sabun Sunlight, ya maaf saya katakan merek, disamakan dengan harganya dengan sabun colek? Bisa? Itu Sinar Jaya juga seperti itu. Simpelnya seperti apa ya Iya, logikanya? logikanya seperti itu. Kamu jangan pemahaman semua barang harus diukur dengan harga. Nah, terus yang murah belum tentu juga murah. Balik lagi, tolong satu ini yang. Nah, saya mau cerita ini, mungkin udah durasinya terlalu lama. Nah, inilah apa namanya itu perbedaannya dari kita. Merek kita dulu adalah Best, Ables Pak. Ables dulu. Kita masih Ya. ada sisa-sisanya. Ya. Coba Dulu ambil. kita mereknya tuh Ables, ya. Karena Ables ini dipatenkan sama orang, kasarannya diserobot lah. Ya, ini Ables tuh kita punya. Merek Ya. dibajak. Ya, merek itu dibajak. Akhirnya pabrik kasih saya merek baru. Ini adalah Best. Tapi di pabrik juga memberikan penjelasan the original brand from Ables factory, ya. Ini imported by imported by Sinar Jaya di apa? Indonesia. Jadi ini kalau kita volumenya sedikit, nggak mungkin pabrik mau bisa mendapatkan paper di sini. Karena kalau ada kontrak baru bisa dapat paper di sini. Jadi ini kita volumenya besar. Nah, cuman setiap ini kita ada live, tidak semua toko perusahaan mau di live karena dia takut ketahuan daripada identitasnya diambil sama kita. Jadi itu ada sebagian tuh nggak mau di live kan. Jadi jangan, kenapa kita bisa jual banyak kok di live-nya nggak ada. Ada sebagian memang dia tidak memperbolehkan kita untuk melive-kan daripada transaksi. Privasi. Iya, privasi tadi. Nah, ini saya kembalikan lagi. Ini levelnya di bawah Kiwa. Kiwa itu harganya sangat mahal. Ya, sehingga kita di bawah Kiwa, tapi hasilnya dengan Kiwa tidak terlalu jauh. Untuk dipil itu mudah sekali untuk dikletekin tanpa kesulitan. Banyak yang murah, akhirnya sudah di-cutting, sedang waktu dipil putus lagi, harus nanti membuat cuttingan baru lagi, akhirnya bahan kebuang. Nah, bahan kebuang tadi apakah lebih murah? Terus waktu, terus ngepilnya lama. Nah, inilah kadang-kadang tuh nggak pernah orang tuh berpikir murah itu tidak selalunya murah. Murah itu tidak selalu menguntungkan. Makanya banyak yang akhirnya apa? Dalam usahanya tuh mubazir. Dan akhirnya apa? Banyak merugi, banyak yang tidak ini. Kembalikan lagi seperti tadi saya katakan. Datang pagi buka toko, udah buka belah. Duduk manis di rumah, minum kopi, merokok. Datangnya apa? Sore. Apa? Cuman buka laci doang. Ngitung uangnya doang. Udah ngutung uang pergi. Main. Mengurus perusahaan enggak. Itu saya bilang, kebocoran kamu itu kurang lebih 40% tuh bocor. Kenapa? Kamu nggak ada audit, kamu nggak ada manajemen, tidak ada yang namanya tuh stok. Semua tuh loss. Dan apa? Orang lagi malas, lagi main HP. Bang, fotokopinya rusak. Kenapa? Nanggung gua lagi main itu. Main game. Majikan nggak ada. Itu lolos berapa? Tapi yang usahanya ditanganin oleh sendiri, wah majunya bukan main. Nah, itulah contoh-contoh daripada kita cuman dengki, iri, apa segala macam. Perbaikilah diri sendiri. Benarkanlah toko kamu, performa kamu, biar orang ada tertarik untuk datang. Kita nggak mungkin kita cari uang suruh orang lain.
Selevel Sinar Jaya, saya tiap hari, kalau bukan karena ada urusan di luar negeri, saya kalau Sudirman ada kesempatan di Bandung, di Indonesia, saya selalu menyempatkan untuk ke kantor. Bagi saya, waktu itu sangat penting untuk istirahat. Nah, malam doang, pulang malam nanti kan istirahat. Ngapain siang-siang istirahat? Ngapain siang-siang cuma untuk kumpul-kumpul makan-makan? Kita kehabisan kesempatan, sedangkan waktu tidak pernah kembali. Usia jalan terus. 30 belum maju. 40 fisik sudah mulai banyak, kiri kanan sudah banyak kerasa. 50 bolak-balik ke dokter. 60 ya tunggu jemputan. Tunggu jemputan. Manfaatkan waktu. Maka Sinar Jaya hari ini masih bisa dikirim, hari ini kirim. Walaupun jam 6, jam 7 sekalipun. Karena besok urusannya beda lagi. Ada lagi urusan yang lain. Oke? Ya. Ada lagi, Mila? Dari saya cukup. Cukup ya. Jadi harga nggak bisa disamakan dengan kualitas yang lebih rendah daripada kita. Tapi dengan adanya lebih mahal 50 atau 25, mendapatkan kualitas yang lebih baik, dipil lebih mudah, lebih empuk, ke jarumnya lebih irit, terus juga tingkat reflektifnya ini kita dari depan full, kiri full, kanan full. Sedangkan yang murah, depan full, kiri kanan putih bintik-bintik. Nggak percaya, riset kamu sendiri. Saya semua berdasarkan satu pemahaman real. Jadi bukan untuk mencari sesuatu. Cuman kalau disamakan dengan yang murah-murah tadi, itu kemungkinan nggak bisa. Kecuali promo, kecuali ada event apa, pabrik kasih support sama kita, itu beda lagi. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi, Pi? Selamat Pak. Ya, aman. Banyak konsumen Pak nanya ke Rahmat, kenapa kita tidak ngejual mesin Epson seri 15150 Pak? Oke. Yang hitam itu ya. Ya. Iya. Ini kenapa nggak jual? Padahal kan jual juga untung saya. Iya. Cuman konsumen dirugikan. Hanya mesin itu yang saya nggak mau jual. Kenapa? Itu membebankan orang. Harga mahal, nggak tahu berapa, 13 juta apa berapa juta? Antara 13 sampai 15 ini Nah, antara pasaran. segitu. Speednya cuma bisa A3 doang. Speednya lambatnya bukan main. Lebih baik kamu pakai aja yang 1300. 1300. Ya. Nah, itu speednya sama. Nah, itu bisa cuma 6-7 juta hasil mesinnya. Kenapa? Dengan pemahaman hasilnya cuma 4 lembar, kita harus beli mesin yang harusnya harga 13 sampai 15 juta. Untuk apa? Kita jual tuh yang menguntungkan orang, bukan hanya untuk merugikan orang. Kenapa? Tolonglah bantu mereka. Biar mereka tuh bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Dagang itu sekali lagi saya bilang, ada unsur ibadah juga. Ya, kenapa orang bisa sampai tintanya tahan sampai 300-400 ribu seperti itu? Bagi saya tuh bahagianya bukan main. Terus orang munafik kan katanya, udah nggak bisa jual spare part masih ngomong bahagia. Nggak munafik. Kenapa? Karena misi saya bukan mencari uang di spare part, tapi saya mencari uang di tinta cair. Jadi kalau tinta cairnya oke, tinta cairnya maksimal, mesinnya itu, headnya itu akan jadi awet. Seperti yang saya tadi tunjukkan. Betapa bahagianya saya lihat seperti itu. Kenapa? Makin konternya naik, tinta cair saya makin jalan. Jadi saya nggak memerlukan spare. Makanya hari semua saya perintahkan kamu semua masih bisa ditangani, masih kita bisa diakali. Hindarkan untuk pembelian spare part. Nah, karena spare part lebih jarang dibeli, mesinnya mulus, otomatis tinta kitanya akan lebih baik. Dalam hidup jangan punya semua keinginan. Spare part sikat, toner sikat, mesin sikat, lu tamak hidupnya. Orang yang seperti itu kiranya pintar. Satu hari, entah kenapa Allah kasihkan satu ujian sama kamu. Nggak tahu kenapa, anggota keluarga sakit lah,
nanti piaraan apa namanya itu usahanya ujuk-ujuk terjadi eksiden lah, apalah semuanya. Kenapa? Ketamakan orang dan nggak pernah mau ada memberikan sumbang apapun sama orang. Maka Sinarjaya cari uang ya, CSR ada, ya. Jadi kita jalan. Tapi dengan ada CSR ini, kita nggak bisa individual untuk mengajukan proposal ke tempat Sinarjaya atau kemanapun. Ya kita ada aturannya, ada budgetnya, ada yang harus berapa batas pengeluaran untuk CSR itu kan ada. Bukan berarti permintaan semua orang itu dipenuhi, oh nggak ada. Atau besok kita bangkrut dong. Profit berapa sih? Ya ada yang lebih konyol lagi nanya, itu CSR Sinarjaya uang dari mana ya? Itu perlu diselidiki itu. Aduh, lu kok jadi intelijen sih? Bro, ingatkan ya, kita usaha adalah kena usaha PKP. Pengusaha kena pajak. Dan setiap pembelian barang kita ini ada daripada audit daripada konsultan pajak. Ada dari konsultan pajak. Jadi itu otomatis ada laporan ke pajak. Bukan berarti kita uang dari mana. Dari presiden meren Pak. Oh, belum pernah Jokowi cari kasih uang saya. Daripada kasih saya ya, kasih orang untuk fakir miskin saja. Terlalu banyak fakir miskin yang terlantar sekarang ini. Ya, ini boro-boro lah ke sana. Kita ini mikirkan apa? Udah CSR aja, masih ada yang tidak suka. CSR, memberikan CSR miliaran loh, ada yang nggak suka. Nggak tahu nggak sukanya dari mana, saya nggak ngerti. Padahal ada pertemuan, ada apa kita undang, ada apa kita info apa kita ini, nggak pernah dijawab. Ada sales kami ke sana, wajahnya kata sales ini ya, Pak, kayak kulkas Pak. Apa kulkas? Dingin Pak katanya. Oh freezer itu, saya bilang freezer. Kulkas masih belum dingin, freezer saya bilang mungkin nantinya. Ya, kenapa? Karena dia nggak suka Sinarjaya maju. Orang-orang yang seperti itu, yang ngapain? Ditanya loh, ada yang nanya, uangnya dari mana itu ya? Sinarjaya itu kasih CSR. Semua ada bayar pajak Pak ya. Bila ingin Bapak Ibu tahu, pajak yang kita bayar per tahun, pajak import ya, dan pajak segala macam tek-tek bengek, itu tidak kurang daripada 3 sampai 4 miliar per tahun. Kalau lagi rame bisa sampai 5 miliar per tahun kita bayar. Kalau satu kontainer kurang lebih 250 juta. Kalau satu bulan umpamanya datang 2 kali berarti berapa? 500 juta. 500 juta kali 1 tahun berapa? 6 miliar. Jadi jangan tanya uang dari mana. Resmi. Tidak ada rekayasa, tidak ada penipuan pajak, tidak ada apa segala macam ini. Semuanya adalah. Dan kalau kamu orang Islam pasti tahu, bila mana seseorang memberikan sumbangan atau apapun, tapi uangnya dari uang kotor, itu hukumnya apa? Haram. Sebesar apapun yang kamu berikan sama orang, tidak ada nilainya. Dan akhirnya apa? Itu masuk ke ranah riya. Ngapain repot-repot? Nah, lagi kumpul-kumpul nih, coba ngomong usaha, bagaimana memajukan usaha, bagaimana kita mengembangkan potensi, bagaimana, bukan kita ngoceh-ngoceh ngomongin Sinarjaya, percuma. Lu makin ngoceh, Sinarjaya makin naik. Berarti apa? Ya tahu, rezeki kamu ditarik ke saya. Ceritanya gitu. Itu kan bahasa guyon, tapi jangan di ini, Mat. Jangan nanti diramein nanti kamu banyak yang joget lagi Mat. Ya kan? Nah, inilah apa cerita yang namanya
ya apa aja di luar tuh omongannya tuh aneh-aneh gitu. Tapi saya lihat lagi orang yang usahanya matang, usahanya maju, usahanya sangat-sangat berkembang, malah nggak pernah ngomongin urusan orang lain. Kenapa? Waktu dia habis untuk ngurusin usahanya dia sendiri. Nah, orang yang usahanya maju juga banyak yang iri, banyak yang ngomel, banyak yang seudon segala macam. Kasihan orang-orang seperti itu. Ya, kasihan apa? Kasihan anaknya. Kalau dia sih udah nanggung, udah pada expire kan. Orang udah di atas 40 udah masuk expire. Nah, berapa tahun lagi sih bisa hidup? Kasihan tuh turunannya. Jadi ya kayak sekarang lah. Saya sering bilang anak-anak, kemana sih ini perannya ulama? Mana sih peranannya kiai? Mana sih perannya pada pemuka agama? Itu anak-anak di kampung itu ngomong dogi itu satu rangkaian kata-kata itu ngomong dogi itu bisa dari 5-6 kali itu dari satu rangkaian itu. Dogi dan dogi. Dipanggil nama pun diembelkan, diembel-embel pakai dogi. Kok nggak ada yang ngarahkan? Kok nggak ada yang memberikan apa namanya itu bimbingan dan sebagainya? Apa enak gitu seperti itu? Ini udah omongannya kamu coba dengar. Dimanapun ngomong itu pasti dogi semuanya. Menjijikan seperti itu. Maka kenapa di Sinar Jaya saya udah ulangi, siapa yang sering atau mengutarakan pakai bahasa-bahasa dogi keluar dari Sinar Jaya. Karena di sini bukan tempat untuk memperlihatkan power kamu dengan omongan-omongan yang kotor-kotor seperti ini. Kita ajarkan kamu di sini saling menyapa dengan assalamualaikum. Itu mah lebih indah kan, lebih baik. Ya, pakai nama misalnya, Rahmat kemana Mat? Aduh, saya ini barusan tadi saya pulang dari sana. Coba saya kerangkaikan sekarang katanya. Ya, ini supaya ini jangan nanti saya direkam ini. Saya cuma menyontohkan. Mat, anjing lu kemana? Gua tadinya anjing, gua tadi baru dari sana. Enak gak didengar? Jijik gak? Tapi ini populer. Mana peran agama, peran ulama? Mana peran Jumatan di masjid para yang memberikan tausiah ini? Cobalah selipkan ini. Jangan menggunakan makin sini makin parah. Makin nggak berbudaya. Maka semua yang ada di sini tidak boleh, dan kamu ajarkan di rumah dari lingkungan Sinar Jaya. Kamu ajarkan anak-anak kamu jangan ya menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Memalukan. Sangat merendahkan diri kita. Diam aja semua. Coba mau ngapain sosial? Ribut sekarang, ribut apa? Perang. Harga naik lagi. Dolar naik lagi, merangkak lagi ke angka 800. Kemarin udah turun sampai 15.200, maka toner kita turunan 2.500. Kalau nanti tembus 16, ya kepaksa kita harus naik lagi. Nanti orang jangan nanya, kenapa naik? Ya tanya aja sama itu Israel. Tanya sama Israel. Kenapa kamu perang aja? Dolar itu pengaruh dari stabilitas politik dan ekonomi. Sedang kita hanya bisa ngikutin daripada sana. Maka fluktuatifnya harga nanti jangan dijadikan lagi tanda tanya lagi. Kok bisa sih? Kok yang lain nggak naik sih? Nah, kalau ada yang dolarnya naik, harganya dia turun atau dia tidak dirubah harganya, berarti apa? Stok dia nggak bisa keluar. Ke satu. Kedua, kemungkinan dia itu mengurangi kualitas. Kualitasnya dikurangi. Kalau enggak apa? Timbangan. Ya, timbangan dikurangi. Itu udah permainannya seperti itu. Kalau kita daripada ngurangi timbangan, daripada kita rekayasa macam harga naik, lebih sportif dan lebih ilegal, lebih legal
dan lebih, menurut saya lebih terhormat. Seperti itu. Ya, jadi mesin 15150 untuk kasih tahu oleh konsumen, jangan kita terkecoh oleh penampilan. Fisiknya sama, Fisiknya sama, cuman beda warna aja, hitam. warnanya dia hitam, bodinya, tapi lembarannya itu 1 menit cuma 4 lembar. Maka saya selalu anjurkan, pakailah yang A3 15160, yang untuk polio pakai WFC ya. Jadi itu dengan speed yang sama, sehingga bisa menunjang daripada usaha Anda. Kita yang kira-kira merugikan konsumen, saya nggak akan jual. Makanya kalau mau jual mesin, jual apa tuh, belajar dulu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ini? Bukan berarti murah tuh kembali lagi, murah. Nah inilah, saya lagi bilang, ini belajar lagi bro. Dagang itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Dagang itu abstrak. Satu kertas polos, tinggal kamu menggambarnya cantik apa enggak, bagus apa enggak. Itu tinggal permainan otak kamu, kejelian kamu, kejujuran kamu, dan apa. Jangan hanya bisa untung untuk diri sendiri, tidak beri untung untuk orang lain. Usaha yang seperti itu jahat dan tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ya. Oke, cukup. Lagi Pak, ada banyak konsumen juga nanyain kelebihan WF dan mesin plotter juga Pak. Ya, WF itu cepatnya sama dengan 15160. Terus itu plotter itu luar biasa. Itu kita sudah bisa langsung menggunakan SC Ink. Dan SC Ink tadi memberikan banyak sekali daripada cost yang mungkin kita bisa tekan. Karena yang ori itu 140 mili itu harganya 500.000. Bayangkan saja. Untuk yang plotter ini ya Pak ya? Yang untuk yang plotter, yang ori 500 kali 4 berapa? 2 juta. 140 mili. Nah bayangkan kamu kalau 1 liter, sama-sama 1 liter, nilainya bisa 16 jutaan. 1 liter. Ini nggak mungkin untuk bisnis, itu menurut saya akan sangat berat. Maka kami jual mesin-mesin yang bisa, yang menggunakan tank, yang bisa menggunakan tinta SCI. Oke, ada lagi? Sudah cukup Pak. Ya, oke. Ya, mungkin nanti ada. Pak, kalau dari saya di lapangan seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada selentingan yang mau boykot SJ atau bahkan SJ. Ya, tadi udah dibahas tadi ini. Ya, tadi Ya, Bapak sempat bahas. saya tadi udah sempat dibahas. Sebetulnya itu penggeraknya pun saya tahu. Kotanya pun saya tahu. Cuman selama masih dalam koridor-koridor kasak kusuk seperti cacing kepanasan, ya biarin aja. Kenapa? Kamu lihat aja, cacing naik, cacing muncul di permukaan, itu umurnya masih panjang. Sebentar lagi naik. Jadi nggak usah saya memberikan respon apa-apa, tanggapan apa-apa. Yang itu nanti juga dia capek sendiri, diam sendiri, malu sendiri, ya segalanya dia nantinya ya merasakan sendiri gitu. Terus kamu dengan segala susah payah ini, nah, kamu bisa dapat apa? Satu contoh, dia nggak mau pakai toner SJ, terus dia ngajak-ngajak yang lain suruh pakai yang merek lain. Saya merek lain, beberapa orang daerah inilah, daerah sana juga lah, daerah mau ke daerah daerah sekitar Serang dan sekitarnya saja. Itu yang udah pakai apa itu? Sekarang apa? Balik lagi dia pakai SJ. Kenapa? Dia gumpal daripada developingnya. Nah terus juga di pembuangannya tuh mengkristal segala macam. Ternyata saya bolak-balik saya pakai teknisi. Alhamdulillah saya sudah pakai SJ ya hampir setengah tahun ya Pak ya saya. Alhamdulillah saya nggak ada masalah apa-apa, bahkan lancar-lancar aja.
wah, saya kalau tahu gini dari dulu. Iya Pak, semua juga harus melalui proses. Saya edukasikan iya, tapi memaksakan enggak. Nah sekarang, ya, pada satu saat saya pergi keluar kota, orang tuanya, saya dengar orang tuanya meninggal, saya masih melayat. Tapi apa yang kesalahan saya sehingga dia berbalik seperti model seperti ini tuh, niatnya apa gitu? Kata sales itu kayak kulkas kok Pak. Saya bilang nggak usah injak lagi tempat itu, nggak usah. Tidak ada dia 10 toko SJ masih tetap berdiri. Dari Aceh sampai Papua masih banyak konsumen yang pro kita. 25 ton sampai 50 ton satu bulan itu ditunjang oleh konsumen yang ada di seluruh Indonesia. Nah sekarang kamu mau boikot saya, berapa kilo yang kamu boikot? Hah? Berapa kilo? Nggak mungkin sampai 1 ton. Nggak mungkin sampai 1 ton. Paling ratusan kilo. Kalau ratusan kilo nggak ambil SJ nggak akan pingsan. 0,0 sekian persennya ngapain juga? Biarlah nanti, biar kayak cacing yang panas itu dia mati sendiri. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada live yang berbeda pengarahan dari Pak Hasan. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.